Bang Melki, sosok Bahlil ini kan mencuat juga namanya selepas Pak Erlangga mundur. Bahkan sebelum itu juga ya disebut-sebut berminat juga sebagai salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Per hari ini situasinya bagaimana untuk mencari penggantinya Pak Erlangga? Apakah akan ada munaslup atau tetap bertahan dengan Munas Golkar di bulan Desember? Kalau dikatakan munaslup nanti sekali lagi mungkin bisa kita dengarkan nanti besok hasil pertemuan di DPP Partai Golkar ya. Tapi kalau juga perbincangan yang saya cermati di kalangan teman-teman DPD 1, tentu karena ini sudah terjadi di tahun 2024, melakukannya itu memang normalnya di bulan Desember sesuai dengan kesepakatan. Tapi apakah dimajukan dalam beberapa bulan ini di tahun yang sama itu namanya munaslup, saya belum tahu. Nanti biarkan nanti besok DPP Partai yang memutuskan jenisnya ini apakah munas biasa atau munaslup ya. Tapi yang pasti begini, dalam semua situasi di Golkar ini tentu setiap kader yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat siapapun orangnya tentu bisa mengajukan diri untuk dipilih sebagai pemimpin Partai Golkar ke depan. Tentu ada beberapa nama yang sudah muncul ya di kalangan internal Partai Golkar yang sudah muncul. Ada Pak Bahlil misalnya, ada Pak Bamsud, ada Pak Agus Gumiwang, ada Pak Ahmad Doli Kurnia dan sebagainya. Tentu nanti kami melihat bahwa proses di Partai Golkar ini selalu kami akan mulai dengan musyawarah mufakat. Nanti tentu dengan situasi semacam ini yang sudah terjadi, kami akan mendengarkan betul bagaimana para senior dan nanti DPP Partai Golkar besok memutuskan dalam pleno DPP Partai Golkar untuk menentukan siapa yang menjadi pejabat ketua umum partai dalam mempersiapkan dan menjaga organisasi untuk tetap berjalan dan mempersiapkan munas ke depan. Dan setelah nanti besok ada keputusan pleno dari DPP Partai Golkar, itu akan menjadi panduan bagi kami semua se-Indonesia dalam rangka menentukan langkah-langkah ke depan untuk merespon pengunduran diri dari ketua umum kami Pak Erlangga Hartarto yang sudah dilakukan pada Sabtu kemarin. Kami masih menunggu besok keputusan dari pleno DPP Partai Golkar tentang berbagai langkah-langkah kami ke depan nanti. Oke, baik. Bang Ege, kriteria Ketua Umum Golkar baru nantinya ya terlepas dari apapun nanti hasil dari pertemuan Golkar besok, pasti kan harus ada Ketua Umum baru. Apakah harus bisa menjadi sahabat yang baik untuk pemerintahan Prabowo ke depan? Saya tentunya agak lama sekali bersama dengan Partai Golkar ya, sejak mungkin selesai mahasiswa dulu ya Bang Melki ya. Bang Melki muda bolak-balik itu ke DPP jadi pembicara dan lain-lain. Sekarang saya udah tua sekali, udah pensiun gitu. Masih muda Bang Ege, masih muda. Ya, saya melihat bahwa Golkar ini adalah party of all seasons gitu ya. Lepas dari kadang-kadang saya suka kesel karena kekaryaan itu ternyata ideologinya jadi ikut siapapun yang memerintah gitu. Kekaryaan sama dengan selalu berada dalam pemerintahan ya. Walaupun pada sisi lain itu mungkin diterjemahkan sebagai sesuatu yang positif oleh teman-teman di Golkar. Nah, menjawab pertanyaan Zilvia, sekarang ini berarti ada dua sisi. Sisi yang pertama lekat dengan pernyataan dari Bang Erlangga Hartarto sendiri ya, Pak Erlangga Hartarto sendiri yang ujungnya itu adalah kawal demokrasi. Ya, jangan-jangan itu yang membuat dia terpental. Karena pernyataan dari Pak Erlangga Hartarto terakhir adalah justru konsentrasi pada transisi, yang berarti menjawab apa yang dinyatakan oleh Sylvia tadi. Harus konsentrasi pada koalisi yang besar ini nih. Jadi transisi itu sama dengan bersama-sama dengan koalisi yang besar ini, apapun kepentingan. Di Kim ini, apapun kepentingan. Begitu Sylvia. Oke, baik. Kalau begitu Bang Melki, untuk memilih ketua umum yang tepat bagi Golkar dan juga bagi pemerintahan ke depan ya, Bang Melki kan tadi bilang Golkar ini rasanya milik banyak orang, banyak yang merasa memiliki Golkar begitu kan. Oleh karena itu harus memilih ketua umum yang mungkin harus cocok dengan selera banyak orang ini. Sistemnya akan seperti apa di Golkar yang selama ini lazim terjadi? Kalau dibilang tiba-tiba ada sosok yang di DPP pun menjadi pengurus pun belum pernah atau tidak aktif begitu ya, hanya sebagai kader tiba-tiba menjadi ketua umum Golkar, itu mungkinkah terjadi Bang Melki? Jadi kami punya anggaran dasar rumah tangga partai itu baku ya, bahwa menjadi calon ketua DPD 1, DPD 2 ataupun DPP Partai Golkar ketua umum itu ada berarti memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh ADRT kita gitu. Seperti kalau kita bicara ketua DPD 2, DPD 1 itu misalnya harus memiliki pengalaman 1 periode sebagai pengurus baru kemudian bisa dipilih sebagai ketua di sesuai tingkatan.
Demikian pula menjadi Ketua Umum Partai Golkar juga sama, memiliki pengalaman satu tingkatan di bawahnya paling tidak dalam satu periode kepengurusan. Di jabatan apapun yang penting dia sebagai pengurus harian. Kalau kita masih ingat betul bagaimana waktu itu Pak Yusuf Kala juga terpilih ketika menggantikan Pak Akbar Tanjung waktu di Munas di Bali, kalau kita masih ingat. Beliau itu terpilih karena pernah menjadi pengurus juga di level daerah, kemudian itu memenuhi syarat dan bisa menjadi calon ketua umum dan kemudian menjadi pemimpin ke depan. Jadi prinsipnya kami akan mengikuti semua ketentuan ADRT yang berlaku dalam melewati tahapan ini, dan itulah yang kemudian akan menjadi panduan kami dalam menentukan proses yang akan kami lalui ke depan, mulai dari rapat pleno besok di DPP Partai Golkar sampai pada pemilihan ketua umum. Semuanya sesuai dengan arahan dari berbagai senior, berbagai teman-teman yang sudah juga kami diskusikan. Kita akan melewati semua ini melalui dengan mekanisme partai yang benar sesuai dengan ADRT. Dan itu pasti akan Tapi kami betul nggak jalani sih Bang, sudah ada kandidat yang bergerilya begitu ke DPD 1 untuk mencari dukungan? Sejauh ini kami sendiri belum berbicara soal siapa-siapa yang akan diputuskan, karena seperti tadi kami sampaikan, kami dari DPD 1 sendiri yang menjadi salah sebagai pemegang hak suara juga, ya kan. Pemegang hak suara itu adalah DPP partai, ada beberapa ormas orsap nanti akan menjadi pemilik suara, pengurus demisioner, dewan pertimbangan, dewan pembina di pusat. Baik. Kalau di daerah itu kami adalah dari DPD 1 se-Indonesia ada 38 plus ada 514 tingkat 2 se-Indonesia. Nanti kami akan menentukan ke depan itu biasanya dengan cara musyawarah mufakat. Kami mendahulukan musyawarah mufakat dalam menentukan pemimpin Partai Golkar, baik itu di pusat maupun di tingkat 2 dan di provinsi. Selama ini juga di zaman Pak Erlangga juga kami diarahkan untuk lebih penting musyawarah mufakat daripada pemilihan bebas. Jadi kita akan pentingkan nanti musyawarah mufakat. Baik, oke. Terakhir untuk Bang Ege. Bang Ege, Pak Luhut kita ingat pernah bilang ya, Golkar itu jangan mau diganggu orang luar. Nah, apakah dengan kondisi per hari ini itu masih berlaku untuk Golkar? Apakah Golkar bisa membentengi diri untuk tidak diganggu oleh orang luar? Apapun itu definisi menurut Pak Luhut ya. Tapi apakah itu mungkin terjadi di Golkar, pemilihan ketua umum yang baru itu bisa bebas dari intervensi orang luar? Ya, jadi justru ini pertanyaan atau pernyataan yang harus kita berikan kepada seluruh teman-teman Golkar, Bang Melki, Bang Luhut, Pak Erlangga Hartarto, siapa-siapa yang berniat jadi ketua umum, para mantan ketua umum sebelumnya ya, bahkan kepada Bang Luhut sendiri ya. Jadi artinya kepada seluruh yang kita hormati, jangan bawa-bawa orang luar termasuk untuk ganggu-ganggu Golkar gitu. Jadi biarkanlah Golkar itu sekarang saya anggap sebagai partai yang sangat berpengalaman ya. Lepas dari kadang-kadang saya tidak setuju dengan ideologi selalu ikut pemerintahan itu, tapi ini partai yang sangat berpengalaman. Kalau Golkar saja mudah diganggu orang luar, Zilvia, apalagi partai yang lain. Jadi seperti kata Bang Luhut, termasuk Bang Luhut sendiri saya yakin akan menjaga itu, jangan bawa-bawa orang luar yang mengganggu-ganggu Partai Golkar. Dan Partai Golkar ini saatnya kita media dan para ilmuwan mengingatkan, ayo perkuat diri sendiri, seperti tadi kawal demokrasi, ya walaupun pasti ada kepentingan bersama-sama dengan koalisi. Selamat menjalankan pertemuan besok, rapat pleno hari Selasa, dan tahap selanjutnya mungkin musyawarah nasional. Sekali lagi selamatkan Golkar, selamatkan demokrasi juga, dan jangan diganggu oleh orang luar. Begitu Sylvia. Baik, terima kasih Bang Effendi Ghazali dan juga Bang Melki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Pemirsa, Prime Time News masih akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.